Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elisa Febrianti dengan NIM 2402010202466 kelas MJ702. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap artikel kegagalan berulang proyek food estate ribuan hektar sawah di Kalteng terbengkalai dan beralih jadi kebun sawit by BBC Indonesia. Yang pertama adalah bagaimana pandangan saya mengenai proyek food estate terkait perubahan lahan sawah menjadi kebun sawit. Pendapat saya adalah tidak setuju. Karena yang pertama, tujuan ketahanan pangan jadi tidak tercapai. Secara prinsip, food estate seharusnya bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produksi pangan strategis seperti beras, jagung, atau hortikultura. Namun, ketika lahan sawah diubah menjadi kebun sawit, tujuan ketahanan pangannya jadi tidak tercapai. Lalu yang kedua adalah mengancam produksi pangan dan masa depan petani. Dan yang terakhir adalah lebih berorientasi terhadap komunitas industri daripada kebutuhan publik. Selanjutnya ada analisis etika bisnis. Isu etika bisnis apa saja yang muncul dari proyek ini? Yang pertama, ada greenwashing, yaitu ketidaksesuaian antara klaim dan praktiknya. Lalu yang kedua, ada kerusakan, terjadinya kerusakan ekologis dan kerusakan lingkungan. Lalu yang ketiga adalah keadilan, melanggar prinsip keadilan bagi petani dan masyarakat yang terdampak. Lalu yang keempat adalah tidak transparansi, melanggar prinsip keterbukaan atau transparansi. Selanjutnya adalah nilai etis dan prinsip etika bisnis apa saja yang tidak terpenuhi. Yang pertama, ada prinsip kejujuran, klaim proyek tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu yang kedua adalah prinsip tanggung jawab, tidak memperhitungkan dampak lingkungan atau sosial. Yang ketiga adalah prinsip keadilan, masyarakat lokal dirugikan karena kehilangan lahan pangan. Pembahasan yang ketiga ada rekomendasi penyesuaian. Apa saja langkah-langkah agar proyek sesuai dengan tujuan awal? Yang pertama adalah mengembalikan fokus proyek. Pemerintah harus memastikan bahwa lahan digunakan untuk tanaman pangan strategis, bukan tanaman industri seperti sawit. Lalu yang kedua adalah evaluasi menyeluruh dan audit independen. Pemerintah perlu melakukan audit transparan terkait penggunaan lahan, pengeluaran anggaran, dan hasil yang sudah dicapai. Yang ketiga, ada melibatkan masyarakat lokal. Petani lokal harus menjadi bagian dari perencanaan dan pelaksanaan, sehingga pemerintah harus melibatkan masyarakat lokal. Yang keempat, ada pembangunan berbasis lingkungan. Terapkan analisis dampak yang kompleks sebelum memulai dan melanjutkan proyek. Yang kelima, transparansi publik. Pemerintah perlu membuka data, laporan, perkembangan proyek kepada publik untuk mencegah praktik greenwashing. Lalu yang terakhir ada rehabilitasi lahan. Perlu dilakukan pemulihan atau reorientasi untuk lahan sawah yang sudah menjadi lahan sawit agar tetap bermanfaat bagi ketahanan pangan. Demikian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.